Halo teman, kembali lagi bersama saya di channel Medok Banget. Kali ini saya akan mengulas mengenai mesin tetas dari mereknya HHD 56. Untuk kemasannya, teman-teman bisa lihat kemasannya seperti ini ya. Ini ukurannya cukup besar, jadi kalau teman-teman beli, ongkirnya dihitung volume ya, beratnya ya. Jadi ini memang ukurannya cukup besar, di luar bayangan saya waktu mau beli ya. Jadi inilah mesin tetas yang baru saya beli 2 hari yang lalu. Ini ada tulisannya tanggal 16, ini saat saya order ya. Tanggal 16 nya order, tanggal 18 nya nyampe kemarin lusa. Jadi ini mungkin sudah dicek sama tokonya sebelum dikirim, dikasih tanda 16 April oke ya. Oke, sebelum kita pakai mesin tetas ini, saya menyarankan teman-teman untuk mengecek dulu beberapa fungsi atau tombol-tombol yang ada di sini. Langsung aja kita lihat. Ya, di sini ada tombol reset. Kemudian ini egg candler atau untuk memantau telur ya. Ini center atau lampu LED. Kemudian ini CE ini hanya variasi aja supaya seragam ya tombolnya. Kemudian ini set untuk mengatur suhu dan kelembapan atau humidity ya. Ini tombol untuk plus naik dan ini turun, ini on off. Ya, jadi kalau teman-teman mau setting suhunya caranya mudah. Teman-teman cukup tekan tombol set ya, setelah berkedip bisa di setting ya, mau di setting di suhu berapa, 37,0 atau 37,3 ya. Kalau sudah selesai tekan lagi set ya, ini suhunya sudah tersetting di 37,3. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini suhu yang terekam sekarang adalah 37,4. Kemudian untuk setting kelembapan atau humidity, ini caranya juga sama, tapi teman-teman tahan tombolnya hingga 3 detik ya. Tekan dan tahan, tekan, tahan. Nah, ini nanti ada pengaturannya ya. Ada ini alarm low, alarm high. Jadi ini untuk setting kalau suhunya di bawah dari 1 derajat misal, maka alarmnya akan bunyi. Kalau suhunya di atas, nah yang ini, jadi kalau misal teman-teman setting 38 derajat dia bunyi, maka ini pengaturannya. Bawaan dari pabrik sudah ada. Kalau yang low nya itu 1 derajat, jedanya dari normal ke rendah ya. Kemudian untuk jeda yang tingginya, alarmnya ya juga 1 derajat bawaan pabrik. Kemudian ada fungsi untuk mengatur kelembapan AS atau di sini munculnya A5 ya. Di setting, nah ini alarm yang berbunyi kalau misal kelembapannya di bawah 63%. Saya settingnya 63%. Jadi kalau kelembapannya di bawah 63%, maka alarmnya akan berbunyi. Karena ini 68%, maka dia tidak berbunyi ya. Kemudian untuk settingan yang lain ada CA atau kalibrasi. Saya sudah setting di minus 0,3, nanti saya akan jelaskan kalibrasi. Kemudian ada fitur yang lain LS dan HS. Ini untuk mengatur suhu maksimal dan suhu terendah dari mesin ini yang bisa dijalankan. Jadi misal maksimalnya disetting ke 38 derajat, maka kalau di dalam mesin suhunya 38 derajat dia akan mati otomatis. Jadi ini settingan pabrik supaya tidak terbakar ya, supaya tidak konslet atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk mengatur semua pengaturan yang ada di layar ini kecuali D1 dan timernya, ini menggunakan tombol set untuk mengatur suhu, alarmnya, kemudian kelembapan dan alarmnya ya. Untuk D sendiri ini menunjukkan angka mesin ini hidup. Jadi seharusnya ini diperuntukkan untuk menghitung
berapa lama telur yang di dalam mesin menetas. Tapi karena ini isinya ada 56, jadi menurut saya tombol fitur ini tidak terlalu berguna ya. Ini cuma bisa untuk melihat mesin ini sudah menyala berapa hari sih gitu. Sedangkan yang ini adalah timer mundur, dimana nanti mesinnya akan memutar traynya. Jadi ketika sudah 2 jam dia akan berputar. Ini settingan dari pabriknya 2 jam sekali dan kita tidak bisa rubah. Kalau teman-teman mau putar manual, tinggal tekan tombol reset. Oke, untuk fungsi di sini saya rasa sudah cukup jelas. Sekarang kita lihat aja langsung penampakan mesinnya dan traynya. Ya, ini sistem model traynya seperti ini ya, model traynya. Ini untuk cara bukanya ditarik ke atas atau ditarik ke samping. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian traynya ini ada 56 ya, kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 7, 56. Traynya sendiri bisa berputar. Kalau misal saya tekan tombol reset ya, ini tombol reset, saya tekan, traynya akan berputar. Teman-teman bisa lihat, traynya berputar ke kiri, kemudian kembali ke kanan. Ya, traynya berputar. Ini alarmnya bunyi karena kelembapannya di bawah 63. Tadi saya settingnya 63 ya. Cara menghentikan bunyi alarmnya adalah tekan tombol, terserah tombol yang mana aja, kecuali tombol ini ya. Tekan tombol ini misal 1 kali aja. Nah, dia akan berhenti berbunyi, tapi dia tetap akan berkedip. Dan ini muncul logo simbol kelembapan ya, bahwa ini mesinnya kurang lembab, tidak sesuai dengan yang disetting. Kemudian ini menyala, menandakan bahwa mesin pemanasnya sedang bekerja. Karena ini dibuka dan ini di ruangan ber-AC ya, makanya dia langsung berbunyi padahal baru saya buka sebentar ini. Oke, untuk traynya sendiri sebenarnya bisa dilepas, jadi bongkar pasangnya gampang, nanti bisa dilihat sendiri. Ada tempat untuk masukinnya. Terus ini ada sensornya, sensor suhu. Kalau teman-teman mau ngelepas traynya, pastikan kabel ini dilepas juga. Kalau enggak nanti ketarik dan bisa rusak ya, bisa putus. Jadi modelnya seperti ini. Untuk lampunya tinggal tekan tombol egg candler, maka semua lampunya akan menyala. Ya, ini saya tutup supaya nggak silau. Kelihatan ada, ya ini telurnya rusak atau embrionya mati karena kepanasan. Ya, tapi di sini bisa dilihat perkembangannya. Jadi tanpa perlu disenter, cukup tekan tombol egg candler ini ya, tombol untuk memantau telur. Jadi praktis karena 56 lampunya langsung menyala. Telurnya tidak perlu dipegang, jadi juga tidak ada risiko pecah ketika dipegang tangan ya. Tidak ada risiko juga tangan kotor lalu telurnya kena bakteri. Jadi lebih aman memang mesin ini. Oke. Powernya, colokannya di sini ya, kabel power. Kemudian untuk lubang memasukkan airnya di sini. Ini lubangnya. Lubang ini nanti akan terhubung di bawah sini. Jadi di bawah sini nanti ada airnya. Kalau teman-teman mau ngintip, ini dibuka dulu traynya. Traynya diangkat, nanti kelihatan airnya di sini. Airnya bebas mau di bagian sini atau di bawah bagian sini. Nanti ada seperti jalannya begini air. Bebas mau yang di mana. Asalkan airnya sesuai dengan yang diinginkan kelembapannya. Sebelum teman-teman pakai, saran saya adalah yang pertama tentu saja mengecek tombol-tombolnya tadi ya, kita sudah coba. Kemudian alarmnya tadi juga sudah berbunyi. Kemudian cek semua lampu yang di tray 56 ini apakah nyala semua. Kemudian cek timernya apakah dia berputar, ini butuh waktu 2 jam ya. Atau kalau mau dicoba manual, tekan aja tombol reset untuk memutar secara manual. Kemudian
setelah tombolnya berfungsi, saran saya sebelum dipakai adalah melakukan kalibrasi atau yang tadi di sini CA ya. Jadi kalibrasi itu sebenarnya adalah mencocokkan suhu yang di dalam mesin ini. Suhu yang di dalam mesin ini kan dibaca oleh alat yang muncul di display ini. Nah, suhu di sini apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan? Atau dengan kata lain, suhu yang muncul di sini apakah sudah sesuai dengan hygrometer? Jadi, kalibrasi adalah mencocokkan antara suhu yang muncul di layar dengan alat yang bernama hygrometer ini. Jadi sebenarnya dua alat ini mirip ya. Bedanya alat ini tidak memerlukan baterai atau listrik untuk bekerja, sedangkan alat ini memerlukan baterai atau listrik dan juga dia berfungsi untuk mengatur suhu. Makanya ini namanya termostat, kalau yang ini namanya hygrometer. Jadi teman-teman sebelum memulai kalibrasi harus punya dulu yang namanya hygrometer, dan hygrometernya harusnya yang akurat. Karena mesin yang baru dibeli belum tentu akurat dengan hygrometer yang sudah teman-teman miliki atau yang sudah dipakai biasanya. Jadi misalnya saya biasanya menggunakan hygrometer ini misalnya ya, suhunya saya cocok di angka 37,3 dan kelembapannya di angka 60 hingga 70 maksimal. Jadi ketika saya pakai mesin ini, saya harus pastikan bahwa suhu yang di dalam sini atau yang angkanya yang muncul di display ini harus sesuai dengan yang di hygrometer. Jadi misalkan suhu yang di display ini adalah 37,3 seperti yang saya setting, tapi ternyata yang muncul di hygrometer adalah 40. Berarti kan tidak sesuai dengan pengaturan yang biasa saya pakai untuk menetaskan telur, atau dengan kata lain kepanasan. Berarti itu akan berbahaya karena embrio di dalam telur akan mati dengan cepat kalau kepanasan ya. Jadi tujuan utama kalibrasi adalah memastikan embrio di dalam telur selamat dan bisa menetas secara maksimal seperti yang biasanya saya pakai berdasarkan hygrometer ini misalnya. Setelah kalibrasinya berhasil atau angka yang ditunjukkan di sini sudah sesuai dengan ini mesinnya kira-kira butuh waktu sekitar 30 menit untuk menyesuaikan suhu ya, atau menstabilkan suhu dan kelembapannya. Jadi misalnya sudah 30 menit, terus saya cek ternyata ini sudah cocok ya, karena hygrometer juga punya waktu sendiri untuk mengukur suhu. Jadi beda hygrometer juga beda batas waktu atau jarak waktu untuk dia membaca suhu ya. Ketika sudah sesuai, berarti kalibrasinya sudah sukses. Nah sekarang saatnya adalah menempatkan inkubator ini di suatu tempat atau lokasi yang sudah pasti atau permanen di sana. Jadi kita tes mesinnya hidup dari pagi sampai malam sampai besok paginya lagi. Tujuannya adalah memastikan mesin ini bekerja dengan stabil, karena suhu ruangan biasanya itu kalau pagi dan siang itu beda suhunya. Nah, karena ini mesinnya tertutup rapat, tentu saja itu berpengaruh pada suhu yang berada di dalam mesin ini. Kalau ternyata suhunya sudah sesuai, dikalibrasi, sudah oke, terus dites sehari di tempat yang permanen ternyata bagus hasilnya. Kalaupun naik dikit 37,5 atau turun sedikit tidak terlalu masalah, asalkan naiknya nggak sampai setengah derajat atau 0,5 derajat atau bahkan 1 derajat ya, karena itu cukup besar selisihnya. Maka mesin ini siap digunakan. Tapi jangan langsung dimasukkan semua telurnya. Coba aja dulu pakai 1 telur. Kalau saya kemarin ini ngetes pakai telur yang usianya sekitar 5 hari, jadi masih muda ya. Saya juga ada telur yang sudah lebih dari seminggu hampir menetas, tapi saya nggak mau coba karena sayang, burungnya sudah hampir mau menetas. Kalau yang ini kan masih 5 hari, masih usianya masih dini. Biasanya telur embrio di dalam telur yang usianya 5 hari itu masih sensitif. Jadi kalau misalnya usia 5 hari hidup, 6 hari hidup, bisa dipastikan telur yang usianya lebih tua bisa hidup di sini, karena yang lebih tua umurnya biasanya lebih kuat embrionya. Jika seandainya telur ini saya tes usia 5 hari, 6 hari, 7 hari sehat, berarti saya bisa mulai memasukkan telur-telur yang lain
ke mesin ini supaya lebih aman dan supaya lebih tenang. Sekarang saya akan membahas mengenai kelebihan dari mesin penetas HHD 56 ini. Kelebihan yang pertama jelas mesin ini bisa memutar telur tiap 2 jam sekali atau bisa ditekan reset ya untuk memutar secara manual. Kemudian ada senter atau LED, lampu LED di tiap telurnya. Jadi kita bisa lihat langsung, kalau misal ada 10 telur, kita bisa langsung lihat 10 perkembangannya hanya dengan satu tombol, tanpa perlu dipegang, tanpa resiko pecah, tanpa resiko terinfeksi bakteri yang ada di tangan kita. Kemudian suhunya relatif stabil karena mesin ini tidak menggunakan jarak atau ada range-nya. Kalau mesin penetas yang biasa kita temui yang bisa dirakit sendiri, itu biasanya pengaturannya adalah suhu batas bawahnya misal 36,8 dan suhu atasnya 37,3. Yang artinya ketika suhunya 36,8 dia akan nyala mesinnya dan akan mati ketika angkanya sudah 37,3. Mesin ini berbeda, mesin ini berusaha menyesuaikan suhu 37,3. Jadi meskipun turunnya cuma 0,1 derajat dia akan nyala nih ya. Ini nyala. Sedangkan yang ini adalah simbol bahwa kipas yang ada di elemen pemanasnya berputar. Tujuannya jelas untuk membuat sirkulasi hawa panasnya itu merata ya di mesin ini. Kemudian kelebihannya yang lain adalah ada alarm kalau suhu dan humidity-nya di bawah dari yang kita sudah setting tadi. Alarmnya berbunyi, jadi kita bisa tahu, oh ternyata mesin ini kurang panas atau kurang lembab gitu ya. Kemudian kelebihannya yang lain adalah mesin ini sudah menggunakan pemanas sistem elemen ya, bukan lampu. Kenapa saya bilang itu kelebihan? Karena kalau di inkubator yang untuk anakan burung atau anakan ayam atau anakan reptil gitu ya, itu seharusnya memang lebih cocok yang sistem elemen, karena burung atau unggas atau reptil itu kan juga butuh tidur. Jadi seandainya memakai lampu untuk pemanas, lampu kuning itu ya, lampu pijar, maka jam tidur burung ketika malam hari akan terganggu. Lebih cocok kalau memakai pemanas elemen, jadi nggak ada cahaya tambahan ya. Kalau misal ini mesinnya mau disimpan di kamar juga nggak mengganggu karena nggak ada lampunya. Mesin ini bekerja menggunakan pemanas elemen, itu kelebihannya. Dan kelebihan yang juga penting menurut saya adalah mudah dibongkar, jadi mudah dibersihkan. Ketika mau dipakai lagi mesin ini selalu bersih, karena kalau kotor juga berpengaruh pada embrio yang di dalam telur. Itu adalah kelebihannya. Mesin ini juga punya kelemahan, karena itu saya kurang begitu setuju kalau mesin ini disebut full otomatis ya, karena alasannya adalah tidak ada fungsi mendinginkan dan humidity-nya manual, menggunakan air ya, bukan menggunakan semacam humidifier atau pelembab yang pakai listrik itu. Jadi jelas kelemahan yang pertama adalah dia kelembapannya menggunakan air manual ya, jadi kalau airnya kurang tentu kelembapannya akan turun dan alarmnya akan berbunyi. Kemudian kelemahan yang kedua adalah kerapatannya. Jadi mesin ini terlalu rapat ya. Jadi kalau menurut saya mesin ini memang cocoknya hanya untuk di ruangan yang sejuk atau dingin yang ber-AC. Mungkin karena di negara asalnya ini di negara yang pabriknya ini memang suhunya dingin ya, makanya dibuat rapat. Tapi kalau mesin ini ditaruh di ruangan yang agak hangat atau mungkin panas, mesin ini kurang cocok karena panas yang dari suhu ruangan itu tadi akan mempengaruhi suhu yang di dalam sini, karena tidak ada sirkulasinya dan tidak ada kipas untuk mendinginkan atau membuang angin keluar ya. Kelemahan yang ketiga menurut saya perhitungan D ini tidak terlalu berguna. Mungkin lebih tepatnya kalau D ini diganti dengan apa gitu ya yang lebih berguna. Kemudian pemasangan sensornya itu menurut saya di sini kurang ke tengah ya, karena sensornya tadi di sini, seharusnya mungkin di sini atau lebih bagusnya di tengah-tengah sini ya. Ketika mesinnya datang, sensornya itu menempel di bagian bodi dalam, karena mesinnya di bagian depan yang ini kan terasa panas. Jadi kalau misal sensornya itu nempel, jelas itu akan mempengaruhi
suhu yang muncul di display. Katakanlah yang di dalam nggak begitu panas, tapi karena sensornya nempel di bagian bodi ini, maka display yang keluar adalah panas, padahal belum panas. Makanya sensornya tadi saya rubah agak ke sana ya, supaya nggak menyentuh di bagian bodi mesin displaynya ini. Kemudian kelemahan yang terakhir adalah putaran tray-nya kurang maksimal, karena dia cuma bisa miring begini, terus begini, dan begini. Kalau diperhatikan, telur ini juga tidak bergerak, dia hanya miring ke kiri, normal, dan miring ke kanan. Sebenarnya itu sudah lumayan cukup ya, karena embrio yang di dalam kan sudah goyang-goyang, jadi dia tidak akan lengket di satu sisi. Tapi kalau saya sarankan teman-teman untuk memutar telur ini tetap manual, minimal sehari 2 kali ya. Jadi telur ini kan berputarnya begini secara otomatis oleh tray atau di reset manual, tapi saya sarankan untuk memutar telur ke arah ke sana ya, ke depan atau ke belakang sini, minimal 2 kali sehari supaya lebih rata. Dan untuk pemasangan sensornya bisa diakali dengan mudah. Kemudian untuk putaran tray-nya, kalau teman-teman pengen lebih aman, bisa coba cara saya tadi diputar manual ya, itu bisa diakalin, masih gampang. Tapi kalau yang humidity, kelembapan, kemudian terlalu rapat ini, menurut saya itu lebih sulit ya. Jadi saya pernah mencoba telur ini, kemarin saya coba ketika saya masukkan siang sampai malam, dia masih hidup embrionya, usianya sekitar 5 hari ya. Tapi ketika tadi pagi saya cek, ternyata embrionya sudah mati, ada ringnya gitu ya, jadi dia sudah mati karena kepanasan. Sepengalaman saya, kalau embrio ini lebih dingin atau suhunya lebih rendah dari yang ditentukan, itu nggak akan mati secepat itu. Biasanya hanya akan memundurkan jadwal netas. Jadi misal netasnya 13 hari, tapi karena dia kurang panas, makanya netasnya bisa mundur. Lahirnya bisa di hari ke-14 atau mungkin 15. Atau mungkin bisa cacat burungnya lahir ya, anakan burungnya lahir. Tapi kalau kepanasan, biasanya kepanasan 1 derajat aja, dia bisa cepat mati, paling cuma 1-2 jam dia sudah mati. Karena itu memang kalau kepanasan selisih 1 derajat atau bahkan lebih itu sangat riskan, sangat berbahaya ya. Karena itu saya berpikir gimana caranya ini mesin bisa berfungsi dengan baik, kelembapannya bisa normal, sesuai seperti yang saya inginkan, suhunya nggak terlalu kepanasan ketika siang hari, karena ini saya taruhnya di luar ya. Saya naruhnya di tempat yang kalau siang itu memang kerasa panas suhunya. Jadi saya akhirnya mencoba cara untuk membuat mesin ini lebih bagus dari yang ketika pertama kali datang. Cara yang saya lakukan adalah memberi lubang di sini atau melubangi ya, pakai mesin bor di sini. Di sisi sebelah kiri ada 3 lubang, 1, 2, 3. Di sisi kanan juga ada 3, 1, 2, 3, dan di bagian belakang ada 3. Ya, tujuan dari lubang itu adalah saya mengharapkan ada sirkulasi udara. Jadi meskipun hawanya di luar juga panas, di dalam panas, tapi kalau udaranya mengalir keluar atau berputar gitu ya, biasanya lebih dingin. Nah, tujuan saya, seandainya suhu di ruangan luar itu panas sekali, mencapai 34 atau 35 katakanlah, suhu yang di sini pasti akan lebih panas dari yang saya inginkan, dan itu beresiko. Kalau tidak saya lubangin, maka tidak ada sirkulasinya. Jadi ketika sudah saya lubangin begini, saya kasih kipas angin ya, supaya sirkulasinya itu lebih lancar. Tapi kipas anginnya tidak langsung saya hadapkan di mesinnya, tapi saya benturkan di tembok ya, supaya dia masuk lewat sini. Saya berharap sirkulasinya masuk dari sini dan keluar di sini. Jadi suhu di sini bisa stabil. Karena tujuan saya naruh ini di luar ruangan, di ruangan tamu ya, di ruang tamu yang memang kalau siang itu panas, maka cara ini menurut saya yang paling cocok di mesin ini. Karena mesin ini kan nggak punya yang namanya pendingin atau kipas untuk membuang udara yang terlalu panas di dalamnya. Jadi seharusnya dia punya satu sensor lagi, sensor untuk membuang hawa yang terlalu panas. Jadi misal kita setting batas atasnya adalah 37,5 misal. Jadi ketika suhunya menunjukkan 37,5, kipasnya akan bekerja dan udaranya akan dibuang. Harusnya begitu. Ketika angkanya 37,3, kipasnya mati,
Dan kemudian jika misal 37,2 atau 37,1, pemanasnya hidup lagi. Nah, itu tentu akan lebih boros listrik, tapi lebih aman karena mesin itu berarti bisa ditempatkan di ruangan ber-AC atau di ruangan yang panas sekalipun. Sekarang saya tunjukkan di mana saya naruh mesin ini, dan setelah saya lubangin, saya kasih kipas angin, gimana hasilnya. Yuk kita lihat. Nah, ini posisi siang, dimana suhu di ruangan rumah saya ini 33,4 dan kelembapannya 63%. Jadi posisinya di sini memang sedang cukup panas. Kemudian ini suhunya saya setting 37,3. Kelembapannya saya atur di bawah 63, dia bunyi. Kemudian ini saya pakai hygrometer ya. Ini ukurannya sudah pas di 37,3 dan kelembapannya 69 ya. Ini sudah pas. Kalau dibanding dengan yang di layar ini sudah mendekati ya, yang ini tadi 69 harusnya, jadi sudah pas untuk suhu di sini. Karena ini saya kasih kipas angin supaya suhunya lebih sejuk dan udaranya mengalir. Karena di sini sudah ada lubangnya, lubang udaranya sudah ada 1, 2, 3, sisi sebelah kiri juga ada 3, 1, 2, 3, dan di bagian belakang ada 3, 1, 2, 3. Ini lubangnya supaya udaranya mengalir ya, tidak terlalu panas. Jadi seandainya di sini panas, dia akan keluar, udaranya akan keluar. Kalau misal suhunya turun dari 37,3, maka pemanasnya akan menyala. Ini lagi menyala. Nah, kalau sudah 37,3 dia berhenti. Jadi ini cara saya untuk mengatasi cuaca panas atau suhu ruangan yang tinggi.